Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hadapan kita ada dua laptop ya, dan juga ada satu SSD yang lagi kepasang dengan enclosure menuju laptop saya. Dan ini laptop saya, dan ini adalah laptop teman saya. Jadi kasusnya begini, SSD dari merek RX7 ini adalah SSD milik si teman saya. Dia ini sebagai Windows tadinya. Dan yang di sini yang saya install ini itu adalah dari hard disk milik dia juga, tapi dipasang ke CAD gitu. Nah, seperti ini. Tadi hard disk yang ada di sini tuh terpasang di sini gitu. Dan ini tadinya tuh Windows-nya gitulah kan. Nah, jadi masalah si teman saya ini tuh dia tuh nggak bisa masuk ke Windows, blue screen mulu teman-teman. Dan di blue screen-nya tuh macam-macam gitu. Kadang nggak nyampe Windows gitu langsung blue screen lah. Terus saya tadinya tuh berpikir ini bakal mudah gitu kan, tinggal install ulang bakal selesai gitu. Ternyata setelah saya install ulang udah siap ya. Ini BTW pakai Windows 8.1 ya, bukan Windows 10. Dia tuh ada error, yang error itu ini teman-teman, kode errornya. Error NTFS file system. Nah, itu saya bingung tuh. Kalau menurut yang artikel di sini tuh dia tuh disebutkan bahwasanya errornya tuh bisa jadi karena incompatible device driver, bisa jadi karena driver, bisa juga karena NTFS atau formatnya itu korup ya, atau ada bad sektor, ada serangan virus dan lain semacamnya. Nah, seperti itu. Jadi alhasil saya bingung gitu kan. Sementara teman saya ini tuh besok pagi ya. Ini kan jam 2 pagi nih. Besok pagi jam-jam 6 tuh mereka udah harus apa namanya? Udah harus pakai laptop ini untuk kuliah gitu, untuk ujian, apalagi mereka baru pulang PKL gitu kan. Dan saya bingung nih gimana cara backup datanya. Dan tadinya ini kan letak Windows ya. Jadi saya copot nih dari laptopnya ini, saya copot, saya ambil, saya pasangkan ke enclosure buat saya cari ambil gitu data pentingnya. Ternyata di sini tuh malah nggak terbaca teman-teman. Di device manager juga si SSD ini tuh nggak terbaca gitu. Dan bisa dipastikan SSD RX7 ini merupakan SSD yang udah rusak teman-teman ya. Nggak tahu rusak karena fisik atau dari dalamnya, tapi kalau secara fisik sih masih mulus-mulus aja teman-teman. Kayak saya yakin nih dari bagian dalamnya sih. Sini juga terbacanya sebagai SSD 128 GB USB device. Coba kita cabut, pasang lagi ya. Kita pasang lagi. Oke, udah terpasang ya. Kita lihat. Nah, di sini ada dua yang terbaca teman-teman. Ada dari Rescue. Yang Rescue ini tuh merupakan SSD bawaan saya ya, SSD yang laptop saya. Rescue Vision ya. Terus HDSD ini harddisk saya teman-teman, harddisk laptop. Nah, ini setelah dipasang ulang itu malah terbacanya sebagai Realtek RTL 9201 USB device lagi, malah nggak ada tanda-tanda storage-nya gitu. Coba kita copot, pasang lagi ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, masih ya teman-teman. Dan ya bisa kita pastikan ya, jadi SSD ini nggak terbaca 100%, udah rusak ya teman-teman. Mungkin karena bad sektor juga. Dan ya alhasil ini SSD udah nggak bisa kita pakai lagi. Ya sekarang laptop teman saya ini di harddisknya inilah yang kita akan jadikan Windows dan juga penyimpanan. Ya seperti sedia kala lah gitu. Terus juga teman-teman, syukurnya nih file-file dari tugas-tugasnya teman saya itu ada di harddisk teman-teman, bukan di SSD. Jadi masih bisa saya backup. Tadinya harddisknya ini saya pasangkan ke enclosure, saya pasang, terdeteksi, saya ambil file-filenya. Ya biasanya file-filenya di sini tuh, di dokumen, terus juga di download, juga di pictures. Ya alhamdulillah masih selamat ya teman-teman. Yeay. Dan saya lihat di local disknya tadi nggak ada apa-apa, semuanya hanya ada di dokumen dan juga file downloadnya gitu. Dan ini udah terbackup data-datanya, jadi kalau misalnya ini nanti harddisknya minta diformat juga, datanya udah aman gitu. Nah, jadi itulah sedikit cerita saya di malam hari ini tentangnya perjalanan untuk melakukan perbaikan pada laptop teman saya yang SSD-nya rusak. Gara-gara SSD-nya rusak, jadi saya nggak bisa install ulang tadinya, dan segala macam lah problem yang saya alamin di laptop teman saya ini. Tapi ya semoga aja ini saya install Windows 8.1 lagi, semoga aja bagus-bagus aja dan
bisa digunakan kembali untuknya kuliah. Ya, jadi ini adalah salah satu SSD yang cukup ramai dipakai orang ya teman-teman. Ya, memang banyak juga komentar positifnya, bukan berarti SSD ini buruk, tapi ya kemungkinan aja di sini si teman saya ini pakai RX7 yang agak kurang bagus gitu ya. Nggak tahu ini faktor apa, entah memang komponen yang nggak bagus atau apa gitu, nggak tahu juga ya. Soalnya ini pemakaian anak cewek harusnya ya biasa-biasa aja gitu. Cuman ya namanya juga sebuah produk ya pasti ada celah gacha lah gitu bisa dibilang. Tapi ya nggak apa-apa, ini pengalaman aja sekaligus bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang bingung milih SSD. Dan ya kalau bisa ada budget di atas sedikit ya jangan pilih merek ini. Bukan berarti ini nggak bagus, bagus saja. Ya mungkin kebetulan aja nih unitnya yang agak kurang. Tapi ya kalau bisa kalian bisa pilih yang lebih tinggi itu lebih baik. Ya mungkin itu aja dari saya tentang pengalaman kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa nambah wawasan kalian teman-teman semuanya tentang masalah kerusakan pada harddisk yang saya alami. Kali aja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo.